Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini yaitu tentang working with database atau bekerja dengan database. Langsung saja saya mulai. Jadi dalam aplikasi Y juga mendukung YDAO, yaitu Database Access Object. YDAO dibangun di atas PDO, PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan PHP. YDAO menyediakan Object-Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan sebuah dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance, seperti Query Builder dan Active Record. YDAO dapat langsung mendukung database berikut ini, yaitu ada MySQL, MariaDB, SQLite, ada Postgre, Cubrid, Oracle, dan MSQL. Untuk versinya yang Cubrid yaitu 9.3 ke atas, sedangkan untuk MSSQL versi 2008 ke atas. Koneksi ke database. Untuk mengakses ke database, Anda perlu terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instansi dari YDB connection. Akses database sering dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Jadi jika akses database ditaruh di satu file, biasanya ada beberapa file yang mengakses database. Jadi akan lebih baik jika kita menaruh akses database dalam sebuah instansi. Jadi biar semua dapat mengakses tanpa perlu menulis program berulang kali. Kurang lebih seperti itu. Untuk lokasinya sendiri berada di dalam common, lalu config main local.php. Ini untuk akses database-nya. Anda dapat mengakses koneksi ke DB melalui aplikasi Y aplikasi DB seperti yang ada di dalam config. Misal di front end ini config. Nah, ini untuk sudah ada dalam komponen ini DB-nya. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL untuk database lain. Pastikan nilai dan properti DSN ini ya sesuai dengan database server yang digunakan. Jadi ininya pastikan harus sesuai agar terhubung. Menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggilkan fungsi create command dan masukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode seperti yang ada pada gambar di sini ya. Sekarang kita coba untuk mempraktikkan menjalankan SQL query pada database. Pertama, kita buat controllernya terlebih dahulu. Sebentar, ini untuk file tugas. Lalu kita buka file untuk percobaannya terlebih dahulu. Untuk Member 2 ini khusus latihan. Jadi kita buka terlebih dahulu. Ini kita pindah ke basic, lalu web.
Kita lihat database-nya, ada mahasiswanya. Itu yang pertama kita lakukan yaitu kita buat controllernya terlebih dahulu. Kita buat file dengan nama file controllernya, misal test db controller, lebih seperti ini. Kita enter, lalu kita buat file php nya terlebih dahulu. Lalu karena mengakses ini konfigurasi database ini ya, database kita komponen karena mengakses komponen database kita kita tambahkan menggunakan y lalu kelas untuk nama filenya test db controller, kita extend dari controller y seperti ini. Oh iya, untuk namespace nya jangan lupa tambahkan namespace app, lalu controller. Itu kita buat fungsi public function action rates ini. Untuk akses db nya db dengan mengakses config komponennya db y lar app, setelah itu db. Lalu larus dengan $db setelah itu perintahnya kita tambahkan create comment. Nah, seperti ini. Kita tambahkan untuk SQL query nya yaitu select bintang from mahasiswa, seperti itu. Lalu untuk query nya kita tambahkan misal query all, seperti ini. Query all. Nah, setelah itu untuk rendernya kita arahkan ke, misal kita beri nama tes gitu, this test.
untuk rows rows sama dengan dollar ini kita save. Sekarang kita tinggal buat untuk file testnya di dalam view. Pertama kita tambahkan terlebih dahulu untuk foldernya, yaitu harus sama dengan nama controllernya, yaitu testdb. Ini kita tambahkan file di dalamnya. Filenya, untuk nama filenya yaitu test.php. kita berikan untuk file PHP untuk mengakses database, mengakses ini tadi ya, mengakses menampilkan ini query-nya tadi. testdb misalnya seperti ini aja. Ini kita gunakan print r. Tuhan. Sekarang kita coba untuk mengakses basic web mahasiswa. Kita ganti dengan testdb. Sebentar, testdb. Nah, untuk query-nya kita namakan, harus namakan di. Jadi ini ada dua anggota sesuai yang ada di sini. Dua mahasiswa maksudnya. Ada logan dan login. Berhubung ini untuk menjaga presisi data yang direpresentasikan sebagai bentuk string. Jadi datanya ini ditampilkan dalam bentuk string. Misal untuk query 1 kita coba. Kan menampilkan satu hasil saja, satu nilai untuk ID 1 dengan nama ini logan, dan kita coba untuk query kolom, yaitu mengembalikan kolom pertama. Kita coba. Nah, untuk kolom pertama yaitu di sini ada nomor ID 1 dan ID 2. Ini untuk kolom pertama, yaitu kolom yang sebelah kiri sendiri. Lalu untuk yang query scalar ini mengembalikan nilai angka.
Misal kita coba untuk array scalar. Nah, ini membalikan nilai angka 1 untuk yang bagian ini. Lebih seperti itu. Nah, untuk binding parameter, sebentar. Binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection biasanya menggunakan Anda harus menggunakan pendekatan binding parameter. Pertama-tama kita coba terlebih dahulu untuk akses filenya. Kita create command select. Misal ini untuk mencari nama mahasiswa, kita tambahkan di sini dengan nama. Nah, setelah itu select bintang from mahasiswa where nama sama dengan nama sama dengan nama bentar. Select bintang where ini salah. Nah, seperti ini. JP delete buah. Misal seperti ini. Kita coba read lagi. Bad request karena membutuhkan parameter yaitu nama. Misal kita kasih nama sama dengan siapa tadi? Logan. Error sintak. Sintak. Nah, ini untuk Logan muncul query-nya. Misal kita ganti login. Nah, login dengan ID nomor 2 muncul juga. Misal jika tidak ada mahasiswa yang terdaftar, nama yang terdaftar dalam database, maka query-nya akan nol. Jika seperti ini tanpa menggunakan binding parameter akan rawan terkena SQL injection. Oleh karena itu kita tambahkan dengan sebaiknya kita tambahkan dengan binding parameter sehingga meningkatkan performa dari statement SQL. Juga dapat menghindari serangan SQL injection. Jadi langsung saja kita tambahkan command nama select bintang from mahasiswa where ini dihapus where nama sama dengan nama
kita tambahkan bin value ID nama seperti ini. Untuk nilainya sendiri yaitu $. Nah, hari ini kita save, kita coba refresh, login. Nah, cukup ditambahkan seperti ini. Kita tambahkan parameternya, kita tambahkan bin value nya, lalu kita masukkan namanya ini ke dalam bin value. Bin value terdapat 3 metode dalam binding parameter. Yang pertama ada bin value yang seperti ini, diberi titik 2 lalu nama nilai yang mau di binding. Setelah itu ada bin values, ini secara langsung select where ID sama dengan n status. Kita cuma menambahkan params-nya, kita tambahkan params. Setelah itu ada bin param, ini seperti ini, create command. Langsung setelah memberi nilai ini, nilai yang ingin di binding, kita binding langsung misalnya ada ID 1 untuk binding nilai pertama, yaitu ada ID 2 untuk binding nilai kedua. Menjalankan perintah SQL selain SQL query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query juga dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah DML, selain menuliskan statement SQL dasar, dapat dilakukan dengan metode memanggil metode insert, update, dan delete sebelum memanggil metode execute. Jadi untuk yang tadi kan hanya menampilkan select, tadi kan hanya untuk query untuk menampilkan yaitu select ini namanya query, perintah query. Kita juga bisa menambahkan ini untuk update, misal untuk update post, kita ganti status sama dengan dimana, kita ganti status sama dengan 1 dimana ID sama dengan 1, lalu kita perintah dengan, kita komenkan dengan execute, maka akan langsung diganti di database. Untuk insert, update juga hampir sama. Ini insert, update, delete user. Namanya ini kita misal seperti ini ya, maka database akan menambahkan namanya Sam dengan nomor 30 lalu dieksekut. Untuk update dan delete nya kurang lebih sama, sedangkan untuk batch ini bisa secara langsung, jadi dalam beberapa data dapat dimasukkan secara langsung. Meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik what. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom tanda petik. Misalnya Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Aturan penggunaan what berbeda antara DBMS 1 dengan DBMS lainnya. Yang menyebabkan menambah kerumitan dalam penulisan perintah SQL untuk aplikasi
yang database agnostik. Misal ini maksudnya misal kita habis menggunakan MySQL terus kita pindah ke Postgre gitu. Kadang kita dalam DBMS itu kan tidak selalu sama untuk perintah SQL-nya. Sedangkan ini dalam YDAW ini dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak. Ini dengan nama menguat nama kolom dengan double kurung kotak. Jadi untuk nama kolomnya kita kita tambahkan petik 2 seperti ini, misal seperti ini. Kolom ID kita tambahkan petik 2. Sedangkan untuk nama tabel kita tambahkan double kurung kurawal. Misal untuk tabelnya seperti ini, untuk tabel employee kita tambahkan kurung kurawal 2 kali, double kurung kurawal. Multiple DBMS. Dalam sistem yang besar atau kompleks seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan dilakukan di DBMS /read atau read splitting. Untuk menerapkan strategi di atas, perlu mengatur konfigurasi koneksi database seperti skrip di samping. Jadi untuk database yang digunakan oleh orang banyak, kita perlu mengatur DNS slave. Dengan DNS slave ini jadi kita bisa membagi dengan banyak orang. Maksud saya digunakan oleh banyak orang, terdiri dari satu master yang dapat melakukan apapun dalam database, dan juga untuk DNS slave ini yang dapat melakukan read splitting. Untuk slave-nya ini dapat melakukan ini. Misal kita ingin menambahkan 4 slave, kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan. Dengan konfigurasi script di samping, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah read yang dilakukan pada DBMS master. Sedangkan untuk metode query XYZ akan dianggap sebagai perintah read. Jadi apapun yang dilakukan oleh slave ini, misal untuk menulis misal untuk execute pada DNS slave akan dianggap read oleh DBMS master, sedangkan untuk query-nya dianggap reading oleh DBMS, database master. Bekerja dengan database skema. YDAW menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah: yang pertama ada create table, yaitu membuat sebuah tabel dari name table, yaitu mengganti nama tabel. Ada drop table, menghapus tabel. Truncate table, menghapus semua row, menghapus semua baris dalam tabel. Lalu ada add column, yaitu menambahkan kolom. Rename kolom, mengganti nama kolom. Drop kolom, menghapus kolom. Alter kolom, yaitu mengganti kolom. Ya, misal memperlebar atau memperkecil kolom gitu. Lalu add primary key, menambahkan primary key pada tabel. Drop primary key, menghapus primary key yang ada pada tabel. Ini ada menambahkan foreign key. Lalu drop foreign key, menghapus. Membuat create index, yaitu membuat index. Ada drop index, yaitu menghapus index. Query builder,
query builder dibangun di atas YDAO. Dengan menggunakan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder umumnya membutuhkan dua langkah, yaitu yang pertama membuat objek YDB query yang merepresentasikan SQL query. Yang kedua menjalankan metode query, misal AL dari YDB query untuk mengambil data dari database. Misal seperti ini. Untuk query kita tambahkan query, lalu untuk row-nya query select ID dan email dari user dimana nama akhirnya Jono dengan batasan 10, lalu semua. Script di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini. Nah, seperti ini, dimana bin parameter last name diisi dengan teks Jono. Untuk pendingnya ini diisi dengan Jono. Ini query akan secara otomatis, query builder akan secara otomatis menggunakan bin parameter. Lalu untuk metode select digunakan untuk memilih kolom, misal query select ID email. Dalam SQL query seringkali kita menambahkan nama tabel di depan kolom yang dipilih. Anda dapat melakukannya. Jadi seperti ini, query select ini kan ID saja, kita tambahkan nama tabel. Ini tabelnya kita tambahkan dalam kolom, di depan kolom. Begitu juga dengan yang email. Kita juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara misal ID kita aliaskan dengan ID user. Yang ini juga ID bisa atau bisa ditulis S, ini bisa ditulis dengan ini sama dengan tanda panah. Anda juga dapat menggunakan fungsi database dengan cara seperti ini, select concat first name last name. Jadi ini menghubungkan as full name. Jadi concat menggabungkan first name dan last name menjadi menjadi alias full name. Anda juga dapat menggunakan metode select untuk menambahkan daftar kolom yang dipilih. Nah, ini misal query kita pilih ID email, lalu email kita tambahkan select last name. Untuk form digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan, misal query from user. Anda juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel. Contoh query from user post. Jadi ini akan mengakses dua tabel yaitu tabel user dan tabel post. Untuk query tabel alias dapat dilakukan dengan cara query from user U. Jadi user dengan alias tabel user dialiaskan dengan tabel U. Tabel dengan nama user dialiaskan menjadi dengan tabel nama U, dan post ini dialiaskan menjadi tabel P. Atau bisa ditulis U petik lalu panah sama dengan panah user. Jadi untuk usernya dialiaskan dengan U. Begitu juga dengan yang post. Anda juga dapat menggunakan subquery pada form. Contohnya seperti ini, subquery new query select ID from user where status sama dengan 1. Ini kalau dalam SQL biasa
Cara bacanya itu select bintang from select ID from user where status sama dengan 1. Ini query-nya from u alias subquery alias semacam. Lalu kita beralih ke statement where. Metode where digunakan untuk menuliskan kondisi di mana kondisi dari SQL query, misalnya query where 1 sama dengan 1, atau dengan menggunakan bin parameter where statusnya di binding, lalu ini bindingnya hasilnya binding status sama dengan $status. Jangan memasukkan variabel di mana where secara langsung karena rentan diserang SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari. Jadi seperti ini, query where status sama dengan $status. Ini harus dihindari karena ini menyebabkan SQL injection. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND. Contoh, query where status sama dengan 10, type 0, ID 4815. Anda juga dapat menggunakan subquery pada where. Contoh, user query, new query seperti ini. User query buka kurung sama dengan buka kurung new query, lalu ini buka kurung tutup kurung ini. Lalu kita pilih select buka kurung ID from ID tutup kurung from buka kurung petik user, seperti ini. Query where ID dengan user query. And where dan or where. Metode and where dan or where digunakan untuk menambahkan kondisi dalam sebuah query. Misal status 10 search di query-nya, untuk query-nya misal ini ada variabel status 10 untuk nilai untuk variabel search-nya nilainya yaitu y string. Query where status itu status untuk query and where seperti ini. Kode di atas akan mengenerate query seperti berikut. Where status sama dengan 10 dan title like di seperti itu. Filter where. Ketika membuat kondisi di mana where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan nilai jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat dituliskan seperti ini, query filter where username email. Jika variabel $email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang akan digenerate adalah hanya username saja. Mirip seperti metode and where dan or where, Anda juga dapat menggunakan metode and filter where dan or filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Order by, group by, having. Pengurutan order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contoh, query order by ID sort ascending name, sedangkan untuk untuk order by ini diurutkan ID-nya sort ascending, sedangkan untuk namanya descending dari terbesar. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada SQL dengan memanggil metode add order by. Pengelompokan berdasarkan group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contoh, query group by ID status. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by.
Having digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contoh query having, query dimana mempunyai nilai status sama dengan 1. Anda juga bisa menambahkan pada bagian having pada sebuah SQL dengan memanggil metode addHaving. Lalu setelah itu ada limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contoh query limitnya minimal 10 dan offsetnya 20, nilai maksimalnya 20. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL, query builder akan menggenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Query method al mengembalikan semua array dalam baris, di mana setiap baris akan saling berhubungan dengan array dari nama yang digunakan. Ini query metode yang ada dalam query misal query al ini ya tadi mengembalikan semua nilai yang berhubungan dengan nama seperti ini. Jika yang dicari nama, maka akan mengembalikan semua nilai. Misal lalu setelah itu ada query one mengembalikan nilai pertama, mengembalikan tabel pertama dari hasil query. Lalu query kolom mengembalikan kolom pertama pada hasil query-nya tadi. Lalu ada query scalar mengembalikan nilai scalar yang ada di dalam row baris pertama dan kolom pertama dari hasilnya. Lalu query axis mengembalikan nilai yang mengembalikan indikasi nilai yang ada dalam query content yang ada dalam query tersebut. Itu ada query count mengembalikan jumlah hasil dari query. Lainnya ini ada metode selain yang ada di sini, ada metode sum, average, max, min. Lalu kita ke selanjutnya yaitu batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode ydb query al bukanlah pilihan yang tepat karena membutuhkan memori yang besar. Jadi kalau query sebaiknya tidak menggunakan query all karena membutuhkan memori yang sangat besar. Batch query pada Y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk iterasi. Anda dapat mengubah dengan mengisikan nilai ukuran parameter pertama ketika memanggil metode batch. Kurang lebih seperti ini. Untuk setiap query batch ini berisi 10 nilai. Lalu kurang lebih seperti ini. Untuk working with database pada bagian pertama ini masih ada setengah. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.